Tiba-tiba saja, seolah-olah tidak diagendakan sebelumnya, Duta Besar Amerika Serikat Sun Yong Kim mengunjungi markas PKS di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta. Kata Ahmad Saiku, Ketua Umum PKS, pertemuan itu membahas soal demokrasi dan HAM. Sedangkan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan tidak ada pembahasan secara detail soal HAM dan demokrasi. Menurutnya, poin-poin pembahasan hanya secara umum saja. Tetapi dari kedua pernyataan ini ada benang merahnya, yaitu membahas soal demokrasi. Artinya kalau ngomongin demokrasi pasti ada kaitannya dengan pemilu dan pilpres. Kalau sudah membahas pilpres, pasti nggak jauh-jauh akan membahas soal calon presiden. Karena membahas capres menjelang pemilu itu sangat relevan, apalagi berkaitan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat berkepentingan terhadap siapa yang menjadi presiden di Indonesia. Amerika tentu mencermati perkembangan politik di Indonesia, termasuk mencermati 3 sosok kandidat capres yang paling potensial maju melalui hasil survei yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga survei sejak setahun 2 tahun ini, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dari ketiga kandidat itu, gelagatnya Amerika Serikat memilih Anies Baswedan sebagai capres unggulannya. Ada 2 hal yang bisa dapat dipastikan Amerika Serikat memberi dukungannya kepada Anies, yaitu yang pertama, Dubes Amerika Serikat ini juga pernah menemui Anies Baswedan saat acara konferensi G20 di Bali pada bulan November 2022, di saat Anies sudah tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta lagi. Dalam konteks apa Dubes Amerika Serikat menemui Anies kalau bukan dukungan politik ke Anies di Pilpres 2024? Masa membahas tentang Jakarta dengan gubernur yang sudah tidak menjabat lagi? Harusnya Amerika Serikat menemui gubernur yang menjabat sekarang. Itu baru kontekstual. Makanya bila kita menduga-duga dan berspekulasi bahwa Amerika memberi dukungan ke Anies, memang nggak salah. Yang kedua, pertemuan dengan petinggi PKS ini dilakukan setelah PKS memastikan mendukung Anies. PKS memastikan dukungannya pada 30 Januari 2023 di Bandara Soekarno-Hatta setelah tim kecil menemui Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di Turki. Lalu, kenapa Amerika Serikat lebih memilih menemui PKS dibanding Partai Nasdem? Bukankah Nasdem jauh lebih dulu secara resmi memberi dukungan ke Anies, jauh sebelum PKS secara resmi mendukung Anies? Ya, karena Nasdem saat ini masih berada dan tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Kesungguhan dukungan ke Anies bisa saja diragukan oleh Amerika. Apalagi saat ini koalisi perubahan yang Partai Nasdem ada di dalamnya belum secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres. Di samping itu, tampaknya Surya Paloh juga belum tentu mau ditunggangi untuk mendukung hasrat dan keinginan Amerika Serikat. Nah terus, kenapa Amerika tidak menemui SBY atau Partai Demokrat? Bukankah SBY dulu dikenal sebagai presiden yang memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat? Alasannya, ini berkaitan dengan konsistensi dukungan Anies Baswedan. Dari ketiga partai koalisi perubahan, hanya PKS lah yang konsisten mendukung Anies, yaitu sejak Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta. PKS lah bersama Gerindra yang mengusung Anies maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Lebih jauh lagi kalau kita menelusuri dukungan Amerika Serikat terhadap Anies, sesungguhnya dukungan Amerika Serikat terhadap Anies sudah dilakukan sejak 2017, yaitu pasca terpilihnya Anies menjadi gubernur DKI Jakarta setelah mengalahkan Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Wapres Amerika Serikat Donald Trump, yaitu Michael Richard Pence, menilai proses demokrasi di Pilkada DKI Jakarta disebutnya sebagai proses demokrasi yang sangat baik. Penekanan atau diksi sangat baik ini bisa dijadikan parameter cara pandang Amerika Serikat atas proses pemilihan gubernur yang sesungguhnya syarat dengan intimidasi politik identitas. Seperti yang diungkapkan oleh sebagian besar media asing
yang menyoroti tentang Pilkada DKI yang disebut sebagai kampanye kotor dan paling terpolarisasi. Maka, kalau kita mencurigai pertemuan antara Dubes Amerika Serikat dengan PKS dan juga pertemuannya dengan Amerika saat di Bali membawa agenda dukungan politik Amerika Serikat terhadap Anies di Pilpres 2024 nanti, kecurigaan itu tidaklah salah lagi. Bagaimana tidak mencurigakan? Itu kenapa Dubes Amerika Serikat memilih PKS, kenapa nggak memilih PDIP atau Partai Gerindra? Ya setidaknya Pak Dubes nggak hanya menemui PKS saja, tetapi juga menemui dua partai terbesar saat ini, PDI Perjuangan dan Gerindra. Itu kalau Amerika tak mau dicurigai membawa hidden agenda dalam pemilu 2024 di Indonesia nanti. Lalu pertanyaan yang lain, apakah kunjungan dan pertemuan Dubes Amerika Serikat dengan PKS dan Dubes Amerika Serikat dengan Anies berkaitan dengan pemilu dan Pilpres 2024 dapat dikatakan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia? Ya pasti. Adakah negara lain yang mengunjungi partai politik menjelang pemilu? Adakah dubes lain yang menemui Anies sebulan setelah Anies dideklarasikan Nasdem sebagai capresnya? Memang Amerika Serikat sangat berkepentingan atas pengaruhnya di setiap negara yang dianggapnya penting. Saat ini, saat Indonesia dipimpin oleh Jokowi, Jokowi cenderung atau condong ke Cina dibanding ke Amerika. Amerika tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan Jokowi yang lebih memilih kerjasama dengan Tiongkok. Pertanyaan yang lain, apakah PKS dan Anies akan mendapatkan keuntungan dari pertemuan itu? Tentu ada, tetapi sangat sedikit. Justru yang diuntungkan adalah partai-partai nasionalis, bukan partai agama seperti PKS. Kenapa bisa begitu? Ya, itu sama persis kasus yang terjadi dengan Nasdem. Nasdem mencapreskan Anies lebih dulu dari partai manapun dengan harapan Nasdem yang mendapatkan limpahan suara atau tambahan dukungan dari masyarakat. Tapi ternyata justru Partai Demokrat dan PKS lah yang mendapat tambahan dukungan. Pemilih Anies adalah pemilih yang sejenis dengan pemilih PKS dan Partai Demokrat. Mereka, pendukung Anies, adalah pendukung partai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Apakah dukungan Amerika Serikat terhadap Anies dapat memuluskan jalan Anies menjadi presiden? Tidak juga. Beban masa lalu Anies yang sulit dihilangkan adalah kemenangannya menjadi gubernur Jakarta akibat pemanfaatan politik identitas. Terbukti, hasil survei selalu memposisikan Anies tidak bisa mengungguli Ganjar Pranowo. Padahal Anies sudah hilir mudik, malang melintang, melakukan kampanye di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, dari ketiga kandidat capres potensial hasil survei, mengapa hanya Anies Baswedan yang menjadi pilihan Amerika Serikat? Apa alasannya? Ya, Anies adalah antitesis Jokowi. Karena Jokowi lebih condong ke Cina dibanding ke Amerika Serikat. Anies lulusan Universitas Maryland dan Universitas Northern Illinois Amerika Serikat. Ini pasti memudahkan proses pendekatan diplomasi dan politik ke Anies. Anies orangnya mudah diatur dan tidak keras kepala seperti Jokowi. Selain itu, Anies juga sangat berambisi menjadi presiden. Ini memudahkan Amerika untuk membuat bargaining politik dengan Anies. Kenapa bukan Prabowo dan Ganjar? Karena kedua kandidat capres ini sudah terang-terangan akan melanjutkan programnya Jokowi. Maka tidak ada pilihan lain. Amerika Serikat lebih memilih dan mencari capres yang mudah diatur dan bukan yang dianggapnya terindikasi pro negara Cina. Apakah agenda politik Amerika terhadap Pilpres di Indonesia bisa mempengaruhi pemilih dan rakyat Indonesia? Saya tidak yakin. Amerika Serikat saat ini menjadi negara adidaya yang sudah tidak bertaji lagi. Sudah seperti macan ompong dan tidak sekuat masa lalu. Arti dan makna yang lain adalah saat ini Amerika Serikat bukan lagi sebagai negara adidaya yang hebat dan berpengaruh, seperti apa yang terjadi saat tahun 1960-an, saat terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia. Perang Ukraina dan Rusia sebagai bukti yang jelas, Amerika dan NATO tidak mudah menaklukkan Rusia. Perang sudah berlangsung sejak setahun yang lalu, yaitu sejak 24 Februari 2022, dan perang masih berkecamuk dan tidak ada tanda-tanda Amerika
dan sekutunya mampu meredam Vladimir Putin. Amerika juga kewalahan menghadapi politik dan perang dagang dengan Cina. Amerika sudah berusaha mati-matian mengatur Cina, tetapi tetap saja Amerika tidak bisa mengendalikannya. Secara ekonomi, negara ini juga sedang merat-marit. Apa kita masih menganggap Amerika sebagai negara superpower? Pertanyaan terakhir, bagaimana mungkin PKS bisa dengan nyamannya menerima kunjungan Dubes Amerika Serikat? Padahal PKS dikenal sebagai partai yang anti-Israel dan selalu menganggap Amerika sebagai negara yang tidak mengayomi dan melindungi warga Islam. Sampai-sampai Ketua Umum PKS Ahmad Saiku membuat surat terbuka ke pemerintah Amerika Serikat Joe Biden yang inti dari surat terbuka itu adalah meminta Amerika untuk peduli terhadap warga Muslim karena Amerika dianggap membiarkan kebrutalan Israel terhadap warga Palestina. Tapi itulah politik. PKS mempunyai kepentingan dan kebutuhan dukungan Amerika untuk memuluskan cita-citanya. Pragmatisme menjadi andalan PKS untuk mencapai tujuan politiknya. Sekarang yang perlu kita cermati adalah setelah menerima kunjungan Dubes Amerika Serikat ini, bila terjadi ketenggangan dan konflik antara Israel dan Palestina, apakah PKS akan demo besar-besaran ke Dubes Amerika Serikat? Bukankah pendukung PKS adalah pendukung militan yang sebagian besar dapat disebut sebagai anti-Amerika? Ini bisa dilihat secara kasat mata. Setiap terjadi konflik antara Israel dan Palestina, masa PKS menjadi bagian utama dari demo-demo anti-Israel. Apakah mungkin masa dan pendukung PKS tidak terganggu atas pertemuan antara PKS dan Dubes Amerika itu? Apakah mau masa pendukung PKS membiarkan partainya berdekatan dan bersahabat dengan negara yang menjadi sohibnya Israel? Sementara bertahun-tahun mereka dimobilisasi PKS mendemo Amerika Serikat atas dukungannya terhadap Israel yang menzolimi Palestina.